Halo guys, balik lagi di channel Kita Ceritain. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film survival berjudul The Islands. Tanpa banyak spoiler di awal, yuk kita langsung mulai aja alur filmnya. Film diawali dengan NASA yang memberikan informasi bahwa sebuah meteor besar sedang mengarah ke bumi. Beberapa ahli memperkirakan bahwa meteor itu tidak akan sampai di bumi. Namun jika sampai ke bumi, meteor itu diperkirakan akan jatuh di lautan dan menyebabkan tsunami hebat. Di sisi lain, terlihat sepasang kakak beradik bernama Majin dan Sing. Suatu ketika, mereka akan mengikuti acara kantor yang akan diadakan di alam terbuka. Mereka mulai berangkat menggunakan bus yang berbentuk mirip seperti kapal. Di dalam bus, Majin berusaha mendekati rekannya yang bernama Shanshan. Wanita itu merupakan seorang janda muda. Namun, Shanshan tampak tak tertarik pada Majin. Tak lama kemudian, bus yang mereka naiki berjalan di atas air layaknya kapal. Mereka pun mulai mengarungi lautan dengan dipandu oleh seorang tour guide bernama Xiaowang. Dalam perjalanan, Majin tiba-tiba mendapat pesan kalau dia menang lotre. Sontak, dia pun langsung bernyanyi dengan gembira. Namun, kesenangan mereka sirna saat melihat ada gelombang tsunami yang sangat tinggi di depan mereka. Di atas gelombang tsunami itu, tiba-tiba muncul kapal yang sangat besar dan hampir menabrak mereka. Semua orang pun hanya bisa pasrah saat kapal yang mereka naiki tergulung gelombang tsunami itu. Dan tiba-tiba saja ada paus besar. Alhasil bus kapal mereka pun menabrak mamalia laut tersebut. Singkat cerita, mereka terbangun di sebuah pulau yang sedang diterjang badai. Majin segera pergi mencari Shanshan dan langsung menolongnya. Beberapa orang segera berlindung masuk ke sebuah gua karena cuaca badai yang sangat mengerikan. Hari berikutnya, mereka terbangun oleh suara dari Wang yang ternyata diprotes oleh semua orang dan diminta untuk menelpon meminta bantuan. Sayangnya di sana tidak ada sinyal sama sekali. Semua orang tampak panik dan menyalahkan sang bos yang sudah mengadakan acara itu. Selama seharian, mereka hanya bisa berlindung di dalam gua dan berpikir kalau meteor benar-benar jatuh ke bumi dan menyebabkan tsunami. Di hari ketiga, Xiaowang mengajak mereka untuk mencari air dan buah-buahan untuk dimakan. Ternyata, Wang adalah seorang mantan anggota militer sehingga dia punya insting bertahan hidup yang bagus. Mereka akhirnya mulai bisa menerima situasi. Di sana, mereka berusaha mencari sinyal dengan membuat semacam antena. Tak lupa, mereka juga membuat tanda SOS. Mereka juga mencoba memperbaiki bus mereka, tapi bus itu malah semakin rusak dan mengeluarkan banyak asap. Si bos yang berinisiatif memperbaiki bus kembali diprotes oleh para anak buahnya. Wang lalu mengajak mereka semua ke sebuah gua yang lebih besar. Pada malam harinya, mereka berdiskusi untuk memilih pemimpin selama di sana. Hasil diskusi menunjukkan kalau mereka memilih sopir Wang sebagai pemimpin mereka, dan jabatan kantor mereka sudah tidak berguna lagi. Hari terus berganti, Wang mulai memberikan tugas ke setiap orang. Saat yang lainnya mencari makan, Majin malah kelayapan. Dia berusaha mencari jalan keluar dari pulau itu. Namun nyatanya, pulau itu merupakan sebuah pulau terpencil di tengah lautan luas tak berujung. Majin yang ketahuan sudah keluyuran sendiri lantas dimarahi dan dihukum oleh Wang.
2 minggu sudah berlalu, namun tidak ada tanda-tanda bantuan yang datang. Majin dan Sing lalu memiliki ide untuk pergi menggunakan sebuah rakit. Shansan yang tahu rencana mereka pun melarangnya. Tapi Majin tetap akan pergi demi hadiah lotre yang menantinya. Setelah mendayung beberapa meter, mereka malah menemukan seekor mayat beruang yang mengapung di lautan. Karena takut, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke pulau. Semua orang terlihat putus asa, terutama sang bos yang terus memandangi foto istri dan anaknya, lalu menyebar semua uang di dompetnya. Suatu hari, sang bos bilang ke Majin kalau sebenarnya dia tidak suka dengan kepemimpinan Wang, yang hanya berusaha bertahan, tapi tidak berusaha keluar dari sana. Sang bos lalu mengajak Majin untuk berpihak padanya. Di suatu malam, bos mengajukan pendapatnya untuk membuat kelompok baru dan berpisah dari kelompok kepemimpinan Wang. Beberapa orang akhirnya mengikutinya dan mereka pun mulai pergi dari gua tadi, menuju ke sebuah bangkai kapal. Ternyata, di sana lebih aman dan banyak barang-barang berguna. Hari ke-30, Majin dan Sing tambah semangat untuk bisa pergi dari sana demi lotre. Lalu, Shansan yang berada di pihak Wang diajak oleh Majin untuk pergi ke bangkai kapal. Suatu hari, Majin mendesak bos dan menanyakan kapan mereka akan pulang. Tapi ternyata selama ini bos tidak benar-benar merencanakan untuk pulang. Majin yang sudah merasa dibohongi memutuskan untuk pergi. 60 hari sudah berlalu. Majin dan Sing yang hanya berdua sudah kesulitan mencari makan. Ditambah lagi hadiah lotre mereka yang sudah hampir hangus. Hari demi hari pun terus berlalu. Kelompok Wang masih tinggal di dalam gua seperti orang primitif. Sedangkan kelompok bos terlihat lebih sejahtera. Majin dan Sing yang ingin kembali ke kelompok bos malah dihajar oleh anak buah bos. 3 bulan berlalu, Majin dan Sing semakin tak tertolong kondisinya. Hadiah lotre pun sudah hangus. Lalu suatu ketika terjadi hujan ikan. Stok makanan mereka pun melimpah. Suatu hari, Majin punya rencana. Dia berusaha mendekati Wang dan memanas-manasi dia dengan bos. Kelompok Wang pun bertikai dengan kelompok bos. Mereka saling memperebutkan wilayah juga stok makanan. Rupanya, tujuan Majin dan Sing adalah untuk tampil sebagai sosok pemimpin baru dan menyatukan kedua kelompok itu. Berkat pidatonya, dia berhasil membuat semua orang setuju dan berpihak padanya. Walaupun Majin belum punya ide untuk bisa pulang. Tapi setidaknya mereka sudah bersatu lagi dengan tekad Majin yang kuat dan pengetahuan Sing tentang mesin. Kehidupan mereka pun tampak lebih normal. Mereka berhasil membuat baju, mengalirkan listrik ke kapal, membuat alat untuk menonton, dan hal lainnya. Bahkan Majin berhasil membangun hubungan asmaranya dengan Shansan. Lalu suatu malam saat mereka sedang berpesta, terdengar suara aneh dari kejauhan. Kemudian Majin, Sing, dan Wang pergi untuk mengeceknya. Setelah dicari tahu, ternyata ada sebuah kapal yang sedang berpesta di dekat pulau mereka. Hal itu pun menunjukkan kalau dunia sebenarnya sedang baik-baik saja dan tidak ada meteor jatuh seperti yang mereka khawatirkan. Sing berkata kepada Majin untuk tidak memberitahu tentang keberadaan kapal itu ke yang lain. Karena apabila mereka pulang, mereka akan menjadi orang miskin lagi. Majin pun setuju. Karena Wang sudah terlanjur tahu, Majin dan Sing sepakat untuk menyebar gosip bahwa Wang sudah gila, sehingga tak ada yang percaya pada ceritanya. Namun, lama-kelamaan Sing semakin manipulatif. Ia menunjukkan video pada bos yang ternyata adalah video sang anak. Demi melihat video anak bos itu, Sing memberikan syarat agar bos memberikan semua aset miliknya pada Sing. Bos yang sudah putus asa pun menurutinya. Majin yang melihat kelakuan adiknya itu langsung memarahinya. Tapi Sing tetap melanjutkan rencananya, yaitu Sing berencana untuk pergi dari pulau itu saat kapal pesiar tadi datang.
Majin yang merasa bersalah akhirnya meminta maaf pada Wang. Mereka pun merencanakan sesuatu. Pada hari ke-144, sesuai perkiraan, kapal pesiar akan lewat lagi. Wang berusaha membuat pipa bahan bakar bangkai kapal bocor dan akan membakarnya seperti sinyal untuk meminta bantuan. Majin lalu memberitahu yang lainnya kalau ada kapal yang bisa menyelamatkan mereka semua. Tapi dia malah dianggap gila seperti Wang. Majin pun tetap berusaha membakar bangkai kapal itu. Majin juga ikut membakar buku yang berisi surat serah terima aset bos pada Sing. Semua orang marah dan mengejar Majin hingga dia jatuh ke jurang dan terjun ke laut. Untungnya, kebakaran itu dilihat oleh kapal pesiar yang lewat dan akhirnya mereka pun tertolong dan selamat. Setelah kembali pulang, Sing malah mengalami gangguan jiwa karena gagal mendapatkan aset bos. Sementara yang lain menjadi terkenal setelah viralnya kabar mereka terdampar di pulau terpencil. Hubungan Majin dan Shansan pun masih tetap berlanjut, sedangkan Wang sekarang menjadi tour guide sukses dengan tujuan wisata pulau tempat mereka terdampar, dan film pun berakhir. Oke, segitu dulu aja alur film hari ini. Kalau kalian suka sama kontennya, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video alur film selanjutnya. Bye-bye!